Cina terlebih dahulu, kemudian Bali dan Cina, dan kemudian produk apa saja ini yang ini? Terima kasih Bu Eva di Badung. Jadi begini, mengenai jenis-jenis produk yang disepakati itu ada banyak sekali ya. Saya belum hafal sekali semuanya. Tetapi yang paling banyak itu semuanya yang terpengaruh adalah elektronik. Nah sebenarnya kita di Bali ini kan untuk elektronik kan tidak ada produksi Pak. Ya. Tidak ada produksi apakah di HP, radio, dan televisi dan sebagainya. Itu yang membanjiri Indonesia dan di mana di Asia yang lainnya. Karena Cina mempunyai suatu industri elektronik yang sangat maju sekali. Nah, sehingga dengan masuknya itu kita sesungguhnya di Bali ini terkait dengan produk-produk yang kita produksi sesungguhnya sangat kecil pengaruhnya. Nah, untuk kerajinan memang tidak ada pembatasan, dia bebas kecuali memang bahan bakunya yang sudah disepakati untuk diatur apakah dia bahan bakunya dari kayu cendana, itu ada aturan tersebut tidak bebas ya karena bahan baku atau kayu ulen dan sebagainya. Itu bahan baku yang menyebabkan adanya kenanya biaya ekspor yang ini. Nah kemudian mengenai barang kerajinan Cina yang dengan kita, sesungguhnya kita tidak perlu khawatir Pak. Tadi Pak Asis sudah bilang, Bali mempunyai ciri khas tersendiri sesungguhnya. Mempunyai ciri khas tersendiri untuk kerajinan itu. Nah sehingga kalau saja Cina bisa membuat barang yang sama, tentu hasilnya beda. Kita handmade-nya beda. Itu gitu. yang beda Pak. Nah yang sangat saya khawatirkan sesungguhnya adalah penjiplakan. Penjiplakan. Karena apa? Karena ini nanti kalau tidak dipatenkan produk-produk kita, Cina bisa buat dia. Nah ini yang sangat khawatirkan. Nah, sesungguhnya kalau mengenai produksi yang saya khawatirkan di era perdagangan bebas adalah hakinya ini. Jadi mengenai pematenan terhadap hasil kreasi daripada perajin-perajin Bali ini. Yang memang perajin Bali ini mempunyai suatu kemampuan yang luar biasa untuk membuat suatu produk dalam bentuk kerajinan ini. Itu sesungguhnya yang saya khawatirkan. Tetapi yang ekspor kita selama ini, tadi sudah dijelaskan, ke Cina tidak berpengaruh Pak. Itu ASEAN itu 10% Pak. 10% dan termasuk Cina. Belum, apakah 5% atau sampai 2-5%? Bukan nyampe ke Cina? Mungkin tidak sampai ya Pak. Nah, sekarang yang naik sana ekspor kita adalah buah-buahan Pak ke Cina itu. Buah-buahan, kemudian ada sedikit juga makanan. Gitu. Nah kemudian makanan segar Pak, bukan makanan kaleng. Kalau makanan kaleng dia menang, kalau industri dia. Nah itu. Nah, kalau yang kerajinan kita tuh kemarin memang turun, Pak. Besar sekali turunnya di 2009 itu karena bukan karena Cina, Pak. Karena memang negara-negara tujuan ekspor kita, Amerika, Eropa itu mengalami krisis di negaranya dia. Jadi dia mempunyai suatu krisis keuangan yang menyebabkan daya beli mereka itu menurun dia. Nah, sehingga kalau menurun daya beli mereka, dia akan memfokuskan penggunaan uangnya mereka itu secara berjenjang dia. Jadi dia prioritaskan yang pertama dia makan dulu, kesehatan, pendidikan, kemudian nah baru yang ini kerajinan sebagainya. Karena uang mereka terbatas sekarang. Nah, jadi ada angin segar katanya 2010 sudah mulai recovery. Jadi Pak pengusaha saya tahu persis nih. Jadi dia merasakan 2010 sudah ada sedikit titik terang ekspor kita. Tapi kerjasama apa yang sudah dilakukan mungkin antara Bali dan Cina, karena Bali dan Cina ini juga sering melakukan kerjasama perdagangan. Betul. Ya memang kita Bali sama Cina kadang-kadang dikategorikan suatu negara dengan provinsi mempunyai ciri khas hampir sama ya. Kita mempunyai suatu kebudayaan. Mungkin kalau dinas kebudayaan ada bisa menjelaskan apa hubungan secara kebudayaan ya. Nah kemudian kita sesungguhnya mengenai kerajinan-kerajinan seperti patrem, kemudian ukir-ukiran, cincin sebagainya, ada itu berasal dari Cina. Jadi para seniman kita tahu dia itu. Nah oleh karena itu sesungguhnya untuk barang seni ini ada semacam kaitan budaya kita dulu dengan para budaya Cina gitu ya. Nah namun demikian ini tidak berarti akan menyebabkan hambatan perdagangan kita dengan mereka, tidak ada itu. Okay. Malah ini sesungguhnya di Afra ini seperti misalnya tekstil. Dulu kita import bahan baku di sana tekstilnya. Itu kena 5% Pak ya? Ya, 5%. 5% kena. Nah sekarang mulai
2010 bahan baku yang masuk kita tuh nggak kena biaya, Pak. Nol ya. Ini artinya secara ekonomis bahan baku kan menurun harganya kan. Kalau harga bahan baku menurun, apakah motif, bebatuan, benang, dia menurun ya. Nah ini artinya semestinya biaya produksinya kan menurun, Pak. Ya. Kita ekspornya ini bukan ke Cina, Pak. Dia ada mau Lagi dia. Amerika Kita sama ekspornya ke Eropa. negara lain kita. Malah yang bahaya sekarang ini kemungkinan ya. Tadi sempat disinggung budaya. budaya. Pis bolong itu kan asalnya dari Cina. Tapi produksinya banyak di sini juga. Nanti bisa-bisa karena 0% biaya importnya, bisa-bisa saja kita ngapain ngorder pis bolong di Cina kan. Begitu kan begitu ya. Asli dari Cina kan begitu ya. Tapi kan itu buatan tangan juga, Pak. Oh, enggak. Enggak, sudah ada bisa mesin sekarang. Pis bolong itu maksud saya itu dari Cina. Ah. Asalnya dulu dari Cina. Kan waktu zaman kerajaan. Pangus dulu kan begitu. Tapi karena hak paten bisa saja gitu. Ya, bukan maksud saya kalau didatangkan dari Cina bisa saja lebih murah kan begitu. Oke. Jadi besok lusa kalau kita ngaben pengen beli pis bolong ya langsung aja ke Cina gitu. Langsung dari aslinya. Oke. Nah, kembali Pak mengenai ini sesungguhnya yang kita khawatirkan sekarang ini adalah karena biaya produksi untuk produk apakah dia ekspor ataupun pasaran dalam negeri itu ada beberapa hal. Apakah dia itu bahan baku, kemudian ada bahan-bahan yang lainnya seperti listrik, apalagi itu air, telepon, termasuk bunga bank juga. Nah ini memang ini kan tidak bisa Provinsi Bali yang ini mau menangani. Ini harus terpusat di pusat ini. Apakah listrik tidak bisa nih Bali ini, karena memang kita tidak kaya dengan sumber daya listrik. Nah, namun demikian ini sesungguhnya adalah perlu diperhatikan. Nanti pemerintah Bali sudah memperhatikan ini, berkali-kali mengusulkan membuat analisa untuk kepentingan industri kita, terutama industri kerajinan kita. Termasuk pengrajin sekarang sesungguhnya mengeluhkan adanya bunga bank yang tinggi. Kalau katanya kalau di tempat lain, apakah di Singapura, Thailand, itu 1%, 2% ya per tahun ya. Ya, kalau kita di Indonesia lah bilang belum. Kalau Bali lewat koperasi paling rendah bisa 6%. Itu sudah luar biasa itu. 6% itu. Jadi pemerintah Bali sudah mengupayakan untuk kredit modal kerja kepada para UKM kita maksimum 50 juta dengan bunga lewat koperasi ini 6%. Jadi 0,5% per bulan. Oke. Luar biasa itu. Saya ke Pak Arjawo. Ya, silakan. Ini kan tentunya dalam kerjasama selama ini maupun dalam kerjasama ekspor itu ada perubahan nggak Pak dengan perberlakuan perdagangan bebas ini? Ada perubahan kerjasama atau kemudian kerjasama itu tetap berjalan tanpa ada perubahan format atau perubahan harga atau apalah? Nah, begini, kerjasama itu perlu saya jelaskan sedikit. Ini sebenarnya domainnya Pak Kades untuk berbicara. Perlu saya jelaskan sedikit. Yang namanya kebijakan luar negeri, kebijakan perdagangan luar negeri itu tidak dipegang oleh Dinas Perindak Provinsi Bali. Itu masih domainnya pusat. Tapi dari antar pengusaha? Masih antar pengusaha dan bayar di luar negeri, yaitu internal mereka. Artinya maksud saya ingin berbicara masalah regulasi. Yang membuat AFTA segala macam perjanjian ini kan dari pusat, bukan dari daerah. Nah, jadi dengan adanya AFTA ini biar bagaimana kita bisa tetap bersaing kan begitu ya. Karena ini kebijakan-kebijakan perdagangan luar negeri, perizinan segala macam. Kalau pemerintah ingin membantu seperti tadi Pak Kadis katakan, ya mohon agar beberapa regulasi yang terkait dengan perizinan segala macam agar kita bisa cepat bersaing dengan negara-negara ASEAN yang lain, ya dipermudah begitu loh. Mengurus import saja, mengurus izin ekspor saja, sekarang ini kita masih tetap ke Jakarta. Mengurus izin ekspor impor tetap ke Jakarta, tidak melalui daerah. Daerah hanya memberikan rekomendasi saja. Andai kata didelegasikan ke daerah, kemungkinan kita tidak akan memerlukan biaya tinggi. Mungkin tidak timbul biaya, tetapi yang namanya biar kita ingin cepat pasti kita keluarkan duit kan begitu ya. Itu yang menimbulkan ekonomi biaya tinggi. Jelas ekonomi uang-uang yang kita keluarkan itu kan masuk ke biaya produksi atau masuk ke biaya di perusahaan. Ini yang menambah kita jadi tidak efisien. Kalah kita bersaing. Demikian kira-kira. Oke. Kemudian dari segi harga Pak di pasar internasional, kemampuan untuk bersaing terhadap produk-produk
Walaupun ya kalau handicraft kan tidak akan terlalu banyak terpengaruh. Garment terutama seperti itu, Pak. Nah, garment saya kurang begitu paham ya. Saya jelaskan. Tetapi kalau handicraft bisa saya jelaskan sedikit begini. Memang sekarang ini ekspor kita lagi mengalami penurunan ya, mengalami penurunan.